Halo semuanya, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 8 akan menyajikan video pembelajaran yang berjudul Kekuasaan, Kewenangan, Tanggung Jawab, dan Delegasi. Kelompok 8 yang beranggotakan Yoga Ananda Putra, Rita Ramadhani, Tarisa Putri Arta, dan Ani Kobang. Pertama, kita harus mengerti dulu apa itu kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikonotasikan negatif jika dikaitkan dengan isu politik, padahal artinya itu sederhana sekali. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang di dalam satu situasi. Ada berapa sih faktor-faktor yang mendasari adanya kekuasaan? Ada 5. Yang pertama, reward power. Yang kedua, coercive power. Yang ketiga, legitimate power. Kemudian yang keempat, expert power. Dan yang terakhir ada referent power. Kemudian, apa itu kewenangan? Kewenangan merupakan hak untuk melakukan sesuatu terhadap orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai suatu tujuan. Kemudian ada 2 pandangan mengenai kewenangan formal. Yang pertama, pandangan klasik. Apa sih itu? Pandangan klasik mengenai kewenangan formal menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Sedangkan pandangan berdasarkan penerimaan, yaitu memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Jenis-jenis kewenangan di dalam organisasi. Yang pertama, kewenangan lini atau line authority, yaitu mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, kewenangan staff atau staff authority adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian di dalam sebuah organisasi. Dan staff ini juga memiliki kewenangan lini. Kemudian yang ketiga, kewenangan fungsional atau functional authority, yaitu mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi. Mereka memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan karena tugasnya diberi kewenangan, maka mereka mengontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Sumber-sumber wewenang ada 6. Yang pertama, formal authority theory. Kemudian ada acceptance authority theory. Kemudian ada authority of the situation. Kemudian ada position authority, technical authority, dan yang terakhir juridis authority. Di dalam wewenang memiliki batas-batas atau limits of authority. Pemimpin berdasarkan authority yang dimiliki, mereka memiliki hak memerintah bagi para bawahannya untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu. Tetapi bukan berarti seorang manajer dapat bertindak semaunya sendiri terhadap bawahannya, karena authority itu ada batasannya, yaitu kemampuan jasmani atau fisik, kemudian alamiah, teknologi, batas ekonomi, partnership agreement, lembaga, dan pembatasan hukum. Pengertian dan hubungan tanggung jawab dalam organisasi. Tanggung jawab itu ialah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas yang dibebankan kepadanya. Setiap wewenang menimbulkan hak, kemudian menimbulkan tanggung jawab, yaitu kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pertama, pusat biaya atau cost center, merupakan pusat pertanggungjawaban. Pusat pendapatan atau revenue center, merupakan pusat pertanggungjawaban di mana pemimpinnya bertanggung jawab atas pendapatan. Kemudian ada pusat laba, profit center, merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba. Sedangkan yang terakhir, pusat investasi atau investment center, yaitu pusat pertanggungjawaban yang kinerja pemimpinnya dinilai dari prestasinya memanfaatkan aset perusahaan.
Ada kunci pokok agar pelimpahan wewenang tersebut efektif. Yang pertama, kepercayaan manajer terhadap bawahan. Kemudian komunikasi terbuka antara atasan dengan bawahan. Dan yang terakhir, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang bermakna sangat luas. Berikut ada dua para ahli yang mengemukakan. Yang pertama, Dr. Andes Haji Melayu SP Hasibuan. Pendelegasian wewenang ialah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegate untuk dikerjakannya atas nama delegator. Kemudian, ahli kedua, Lewis E. Allen, pendelegasian wewenang adalah dinamika manajemen. Wewenang adalah proses yang diikuti oleh seseorang manajer dalam pembagian kerja yang diserahkan kepadanya. Catatan, delegator ialah pemimpin atau manajer. Kemudian delegate adalah seorang bawahan yang menerima wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Delegasi yang efektif. Pendelegasian wewenang yang efektif adalah pemberian wewenang dan memperbolehkan orang lain untuk melakukan tugas mereka dengan cara-cara terbaik. Berikut ada beberapa syarat. Yang pertama, memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan. Kedua, keputusan siapa yang akan ditugaskan. Kemudian dukungan sumber daya, tugas yang didelegasikan, perlunya campur tangan atau tidak, dan melakukan umpan balik. Ada perbedaan mengenai sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian. Sentralisasi itu tersendiri adalah artinya merujuk kepada cara pengorganisasian, di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi. Sedangkan desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah. Sekian video singkat pembelajaran mengenai kewenangan dan delegasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.